Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai timnas Indonesia. Audio Jungle. Sintayong ditantang Kim Pan-gon. Timnas Indonesia vs Malaysia di final Piala AFF 2022. Sintayong ditantang Kim Pan-gon. Tanda timnas Indonesia bakal bertemu Malaysia di final Piala AFF 2022. Sekadar diketahui, Kim Pan-gon baru saja diresmikan sebagai pelatih timnas Malaysia pada akhir Januari tahun 2022. Namun, baru akhir pekan lalu, juru taktik asal Korea Selatan itu tiba di Malaysia. Kim Pan-gon pelatih baru timnas Malaysia. Setibanya di Malaysia, Kim Pan-gon langsung melempar siwar. Ia mengaku tak sabar berduel dengan pelatih timnas Indonesia yang merupakan mantan anak buahnya di Federasi Korea Selatan, KFA, yakni Sintayong. Sekadar diketahui, ketika Kim Pan-gon menjabat sebagai kepala komite pemilihan pelatih KFA, Sintayong berstatus sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Ketika Sintayong kehilangan jabatan pelatih timnas Korea Selatan kelar Piala Dunia 2018, Kim Pan-gon merupakan sosok yang berandil besar. Kini, Kim Pan-gon dan Sintayong bakal beradu taktik di lapangan. Potensi terciptanya duel mereka tahun ini cukup besar. Selain berpotensi bertemu di FIFA Matchday, timnas Malaysia dan Indonesia berpeluang bersua di Piala AFF 2022 yang digelar akhir tahun ini. Di saat bersamaan, saya menantikan tantangan menghadapi timnas Indonesia yang ditangani Sintayong. Ini pasti menjadi pertandingan yang menarik, kata Kim Pan-gon mengutip dari media Vietnam, dan Tri. Sintayong bakal beradu taktik dengan Kim Pan-gon. Bukan tak mungkin berkat tangan dingin mereka, timnas Indonesia dan Malaysia bertemu di final Piala AFF 2022. Peluang itu sangat besar karena timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki prospek cerah untuk menjadi leader sepak bola di Asia Tenggara. Sintayong perlahan-lahan sudah melakukannya bersama timnas Indonesia. Sementara itu, Kim Pan-gon pernah membawa Korea Selatan berjaya. Ketika menjabat sebagai komite pemilihan pelatih KFA, Korea Selatan juara Asia Games 2018 hingga menjadi negara Asia kedua yang lolos ke Piala Dunia 2022. Rizky Ridho ungkap satu hal yang sangat dibenci Sintayong. Bek Persebaya Surabaya itu menyebut pemain tak boleh berbohong. Jika melakukan kesalahan, Sintayong menyarankan para pemainnya untuk jujur. Jika ketahuan berbohong saat melakukan kesalahan, siap-siap dicoret dari timnas Indonesia. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tegas, disiplin, tanggung jawab dan kalau ada yang salah wajib jujur dan jangan berbohong. Itu yang paling disukai kalau kami jujur. Kalau kami bohong Coach Sintayong tak suka sama sekali, kata Rizky Ridho mengutip dari akun YouTube PSSI TV, Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Pemain yang ketahuan berbohong atau melakukan tindakan indisipliner, siap-siap dicoret dari timnas Indonesia asuhan Sintayong. Beberapa pemain yang pernah merasakan ketegasan Sintayong adalah Serdi Epifano, Muhammad Yuda Febrian dan Nur Hidayat Haris. Bahkan untuk Serdi Epifano, pemain milik Borneo FC itu 2 kali dicoret Sintayong dari timnas Indonesia, tepatnya skuad U19. Lantas, bagaimana kesan Rizky Ridho selama kurang lebih 3 tahun ditangani Sintayong? Bersama Pratama Arhan dan Witan Sulaiman, sosok Rizky Ridho merupakan pemain yang dibesut Sintayong mulai dari timnas Indonesia U19, U23 dan senior. Rizky Ridho merupakan bek andalan Sintayong saat timnas Indonesia U19 melakoni uji coba di Kroasia pada Agustus-Oktober tahun 2020. Kemudian, bek 20 tahun itu juga jadi andalan Sintayong saat timnas Indonesia U23 turun di kualifikasi Piala Asia U23 2022 medio Oktober tahun 2021. Terakhir, bek yang dikenal santun ini juga diandalkan Sintayong ketika skuad Garuda mentas di Piala AFF 2020. Rizky Ridho terus dipercaya Sintayong. Karena itu, Rizky Ridho paham betul karakter Sintayong. Sejauh ini, ia belum pernah mengecewakan sang mentor.
Alhamdulillah bisa terus dipercaya Coach Shin dari Timnas U19 sampai senior kemarin. Mungkin pelajaran yang saya ambil dari Coach Shin itu adalah, pemain harus berkorban.